bulu mata palsu ternyata secara prinsip ada 3 macam, yaitu yang disambung dengan lem rambut per rambut, kemudian yang ditempelkan di mana? Di sela-selanya, kemudian ada yang ditanam. Lalu dari ketiga hal ini akhirnya kita sepakat yang kita bahas adalah yang jenis pertama yang disambung dengan lem dulu. Ngoten nggih? Nah, kita sepakat. Lalu analisa kita apakah itu waslu atau robtu, tadi juga sudah dibahas. Kemudian ibaratnya sama-sama berawal dari yang terakhir adalah berkaitan dengan robtus sya'ri bihuyutil harir al-mulawwanah wa nahwiha mimma la yusbihu sya'ra falaisa bimanhiyin anhu. Bahwa ternyata perempuan itu boleh-boleh saja, bahkan dalam redaksi sebagian redaksi dikatakan bighairil izni, tanpa izinnya zauj, itu menyambung, bukan menyambung bahasanya robtu, mengikat rambut dengan benang-benang sutra warna-warni dan semisalnya, mimma la yusbihus sya'ra, dari sesuatu yang tidak menyamai rambut. Alasannya karena apa? Tidak ada makna wasli di sini. Tidak ada makna wasli di sini. Dan ini ya sekedar tajamul, sekedar tahsin saja. Tapi ternyata setelah membaca beberapa referensi, ada di Hasyiah Syirwani, ada di Hasyiah tadi Syibro Malisi, yang menyatakan ternyata antara kita membedakan antara robtu dengan waslu ini ternyata tidak begitu signifikan. Yang signifikan adalah ma yusbihu sya'ra am la. Kalau yang ma yusbihu sya'ra, apakah itu diikat, apakah itu diapa, itu ternyata tidak menjadi masalah. Sebagaimana tadi dikatakan qauluhu mimma la yusbihu sya'ra mafhumuhu annahu idza asbah sya'ra la yajuzu illa biizni zauj. Dalam kasus ini bahwa perempuan menyambung rambut dengan sesuatu yang sebenarnya bukan rambut, apakah itu benang atau yang lain, kalau kok itu identik dengan rambut maka tidak diperbolehkan, hukumnya sama dengan waslu. Berarti dari sini kalau kita gabungkan dengan diskusi awal tadi, bahwa yang menjadi manatul hukmi itu adalah apakah itu ada tazwir apa tidak, apakah itu ada tadlis apa tidak, apakah itu ada unsur menyerupai dengan rambut sehingga menipu orang yang aslinya tidak seperti itu, akhirnya menjadi seperti itu. Oleh karena itu pokok kalau unsur mayusbihu sya'ra ini terpenuhi, apakah dengan waslu, apakah dengan bahasanya robtu, itu tidak menjadi masalah. Menurut sebagian ulama yang kitab-kitabnya kita baca barusan, bahwa itu hukumnya tetap tidak diperbolehkan, karena makna menipu, makna membuat orang lain tertipu, itu ada di dalam masalah kita ini. Saya kira diskusi kita dari awal sampai akhir kurang lebih untuk yang masalah bulu mata yang disambung, saya kira pendekatannya pakai waslu ini sudah cukup. Kemudian yang menjadi penentu adalah itu tidak mempermasalahkan apakah itu bahannya apa, akan tapi yang jelas kalau menyamai dan ada makna tazwir, ada makna tadlis, inilah yang mana ini nanti menjadi penentu hukum, dan hukumnya adalah tidak diperbolehkan sebagaimana pendapat beberapa ulama yang kitabnya kita baca pada sore hari ini. Saya kira ngoten untuk yang ini. Ngapunten Bapak. Mungkin ada yang nggih, monggo 1 2 monggo. Nggih, ngapunten Bapak Musohe. Niku sebenarnya dari awal niku sampun kita jelaskan nggih. Kan waslu syari niku enten. Pundi? Kula ben rada P3 Lirboyo. Nggih, yang tadi bahas apa niku? Nggih. Lah ngapunten sanget nggih niki saderenge. Nah, niku kan sampun kami jelaskan dari awal niku kan waslu syari enten yang bi syari, ada yang bi ghairihi. Nah, niki kami pendekatannya itu kan awalnya
pada waslu sya'ri bi ghairihi. Pembahasan rabtu niku sebenarnya berada di dalamnya pembahasan waslu. Nah, sebenarnya ada sisi kesamaan antara waslu dan rabtu dan ada sisi perbedaan. Intinya bahasa rabtu itu pertama dimunculkan oleh qadiyat itu gara-gara pertama itu pembahasannya adalah waslu sya'ri bi ghairihi. Kami tidak menyalahkan seluruhnya ketika menyamakan dengan waslu sya'ri, cuma kami menggunakan bahasa rabtu itu agar lebih mempermudah pemahaman bahwasanya bahasa rabtu di sini itu agar memang benar-benar menghilangkan unsur tadlis. Ingatkan. Akhirnya dari tadi niku kami memperjuangkan bahasa rabtu niku temrikunya supaya benar-benar tidak ada unsur tadlis, yang mana tadlis itu menurut kami niku dobitnya itu ketika nazir itu tidak ada unsur tadlis, itu dobitnya ketika nazir atau orang yang melihat itu tahu bahwasanya itu bukan rambutnya seorang mar'ah. Ngoten. Enten. Nggih, terus ditambahi niki kan ada bahasa waslu niki teng kita bayan ada bahasa waslu. Lah waslu di sini itu bukan kok menggunakan bisyari saja, akan tetapi juga menggunakan bisyai'in tohir. Terus dengan menggunakan perkara suci. Karena apa? Kenapa kok teng kita bayan itu menggunakan bahasa waslu akan tetapi mencangkup bisyai'in tohir? Soalnya bahasa waslu itu ada kalanya dengan rabtu, dan juga bahasa waslu itu juga terdapat unsur tadlis. Sekedap pun sampun sudah selesai. Tadi sudah Bapak. Terus pangapunten niki sekedap menambahi hukum nyuwun sewu. Niki wau Bapak Musoheh sampun menyampaikan panjang kali lebar tentang intinya kesepakatannya waslu leres Bapak. Pun mantun waslu. Kembali terus niki pangapunten enten pendapat menurut Abu Hamid. Sampun rien ngapunten Mbak nggih. Kersane niki moderatornya nggih bingung soalnya. Biar Bapak tadi dawuh-dawuh Bapak Musoheh dipun simpulkan dulu baru ngoten lho maksud kula. Nggih, ngoten rien mawon. Karena musyawiratnya banyak.